Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, hampir saya lupa ya. Hari ini ada kajian, kalau tidak pada menjapri. Saya siap mendengarkan kajian, Bu Lina. Saya sendiri sedang ada di perjalanan, ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada para donatur yang sudah memberikan pagi ini, kita berangkat ke Tangkuban Perahu dan ke Ciater. Mudah-mudahan kita jadikan ya sedekah pagi, teman-teman, kita doakan mudah-mudahan yang memberikan kebahagiaan buat kami, Allah bahagiakan di dunia dan di akhirat. Allah mudahkan segala urusannya dan Allah berikan kebahagiaan lahir dan batinnya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil la haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Bagian kedua, bagaimana hati bagian ketiga. Kemarin kedua sudah kita bahas ya. Bagian ketiga, bagaimana biar hati kita tidak mudah sakit. Yang ketiga adalah maafkan orang yang menyakiti kita. Teman-teman, ini sering saya bahas, tapi memang karena kita lagi membuka buku keajaiban hati, jadi kita 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, kita harus mulai diingatkan kembali bagaimana agar hati kita tidak mudah sakit. Kita tuh sering ya menghafal gitu teori-teorinya gitu. Tapi kalau kita tidak diingatkan kembali, kita lupa. Dan kadang saya pribadi, teman-teman, ketika sakit hati saya lupa apa yang harus saya lakukan. Dan ketika saya mendengarkan lagi kajian, maka Allah pun meluluhkan kembali dengan kerendahan hati. Kita mau mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang soleh. Teman-teman, yang ketiga adalah bagaimana hati kita tidak sakit adalah dengan cara memaafkan orang yang menyakiti kita. Teman-teman, saat Rasulullah SAW disakiti oleh kafir Quraisy, bahkan mau dia dibunuh, diusir, maka saat itu Rasulullah mendoakan dan terjadilah Madinah dikuasai dan Mekah pun menang dikuasai. Andai kan Rasulullah tidak disakiti dulu, maka Madinah tidak akan ada Madinah dan Mekah tidak akan takluk oleh Rasulullah karena Rasulullah pun diusir dari sana. Tapi karena dengan doa Rasulullah saya yang disakiti, maka Rasulullah mengatakan, ya Allah, hamba terlalu hina untuk dakwah di dunia ini, sehingga banyak orang-orang hamba-hamba yang banyak umat hamba yang menghujat kami. Mohon maaf atas keterbatasan hamba yang tidak bisa melakukan dakwah ini. Ya Allah, saya ridho atas takdirmu. Aku ridho semua orang membenci kepadaku asal engkau tidak benci kepadaku, kata Rasulullah SAW. Lalu mendoakan, ya Allah, jadikan, keluarkan dari seluruh penduduk ini keturunan yang soleh dan solehah ya. Akhirnya semua penduduknya, semua keturunannya menjadi soleh solehah dan Madinah bisa ditaklukkan dan Mekah pun bisa ditaklukkan dari menyakiti dan dari disakiti dan mendoakan orang lain. Tanpa disakiti, Rasulullah tidak akan mendapatkan Madinah yang sangat luar biasa dan Mekah tidak akan ditaklukkan. Doa yang melejit yang bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan akan dibunuh, sebentar lagi di depannya ada laut dan di belakangnya Fir'aun akan membunuhnya. Maka saat itu Masya Allah, dengan doa kepada Allah, semuanya jamaah Nabi Musa mengatakan, Musa ini gimana? Tenang, ada Allah bersama kita. Saat mengatakan ada Allah bersama kita, ketenangan, maka saat itu tongkat yang memang tidak berguna buat apapun, hanya untuk menghindarkan lalu lalang pohon-pohonan, saat itu mampu membelah lautan menjadi sebuah jalan. Dari apa? Dari disakiti. Semuanya akan mendapatkan keajaiban ketika kita disakiti dan mau memaafkan dan lalu mendoakan orang yang menyakiti kita, itu akan menimbulkan keajaiban. Satu hal mungkin, Nabi Yunus mungkin hampir-hampir mendekati ke arah-arah kita, karena Nabi Yunus ketika disakiti dia marah lalu keluar dari kampungnya, lalu ini akhirnya kita akan mendapatkan ujian dari kemarahan itu. Jadi ketika Nabi Yunus alaihissalam itu marah karena sudah dizalimi oleh kaumnya, lalu dia pulang, akhirnya Allah mengingatkan kepada Nabi Yunus bahwa saat itu Nabi Yunus tidak mendoakan, malah marah kepada orang yang menyakitinya. Akhirnya Nabi Yunus orang-orang di sekitarnya mengatakan ini terlalu kepenuhan. Saat terlalu kepenuhan maka harus ada orang yang
dikeluarkan dari perahu itu. Orang lain tidak mungkin, karena yang keluar tuh Masya Allah teman-teman. Maka yang kalau nih yang masih suka arisan atau kecolok-kecolokan, ketika ada yang keluar itu tuh memang izin Allah. Itu saat itu dikoclok ya, siapa yang harus keluar dari perahu ini. Yang keluar satu perahu Nabi Yunus gitu ya. Orang-orang tidak mungkin, karena tahu semua orang di situ kalau Nabi Yunus itu soleh gitu ya. Jangan-jangan Nabi Yunus dimasukkan lagi, dikocok kedua kali, diizinkan oleh Allah keluar Nabi Yunus sampai 3 kali. Nih Nabi Yunus sadar diri, kalau jangan berbangga, saya akan soleh sesudah 3 kali. Saya ini tahu peringatan Allah, ini sinyal Allah bahwa Allah benci kepada saya, kepada Nabi Yunus, sedang marah kepada Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus akhirnya sudah, saya akan menerjunkan diri kepada laut untuk menenggelamkan diri, bahwa memang saya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke laut itu. Akhirnya Allah memerintahkan ikan untuk memakan Nabi, bukan memakan ya teman-teman, disitunya untuk menelan gitu ya, untuk menelan, bukan dimakan, untuk menelan Nabi Yunus. Akhirnya ditelan, masuk ikan perut hiu nih teman-teman. Kita pun sama, kadang kita marah dulu ya. Kalau marah dulu tidak akan ada keajaiban seperti Nabi Muhammad dan Nabi Musa, tapi kita langsung dulu. Jadi kalau marah dulu kita ada musibah lagi biasanya. Ada musibah untuk mengingatkan, sok maafkan orang yang menyakiti kita gitu ya. Doakan orang yang menyakiti kita. Ketika kita disakiti, maka ketika tidak sadar gitu, wah dia tetap dia salah, maka kita biasanya ada musibah dulu yang datang kepada diri kita agar mengingatkan gitu. Maka Nabi Yunus pun sama masuk ke dalam ikan perut hiu, lalu dia mengatakan astagfiruka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maha suci Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami termasuk orang-orang yang zalim, mengakui kehinaan diri. Kenapa para ulama mengatakan kalau Nabi Adam awalnya itu adalah Rabbana dzalamna anfusana, tapi kalau Nabi Yunus la ilaha illa anta, mengawali dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena Nabi Yunus saat itu adalah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kata para ulama. Kenapa sampai seperti itu? Karena dia, kenapa umatnya tidak mau menurut kepada saya? Padahal saya sudah banyak berkorban. Disangka ya yang memberikan hidayah umat itu Nabi Yunus. Makanya di situ la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Bahwa memang yang memberikan hidayah itu Allah, bukan Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus mengakuinya subhanaka, maka beliau mensucikan inni kuntu minadz dzalimin. Saya yang salah nih teman-teman. Saya sering mengatakan ya, ini rumus Nabi Yunus. Ketika kita selalu mengatakan sebagai seorang istri saya benar, sebagai seorang ibu saya benar, ketika ada persengkatan dengan masalah dengan teman saya benar, kita tidak mengucapkan salah. Nabi Yunus tidak ada yang tahu, semuanya tidak ada tahu. Ketika ini berdialog dengan hati, masuknya ke poin yang pertama, Nabi Yunus tidak ada yang tahu bahwa dia itu mengatakan ini kuntu minadz dzalimin, saya yang salah. Ini syaratnya teman-teman, rahasia ini ya, cuman kajian online aja gitu ya. Jadi syaratnya ketika kita mau berdamai dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang yang menyakiti kita adalah akui saya yang bersalah. Maka kata Allah diizinkan, dikuantumkan, dihubungkan kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang menjadi musuh kita, itu adalah dia pun mengatakan saya yang bersalah. Jadi tidak harus saling memaafkan pun, ketika bertemu kita sudah insya Allah memberikan satu keislahan dan kebaikan. Teman-teman, astagfirullahaladzim, inni kuntu minadz dzalimin, saya yang salah ya Allah. Itu mengakui, berdialog dengan diri sendiri. Teman-teman, itu beberapa kisah nabi-nabi, orang-orang soleh yang sudah melakukan bagaimana caranya kita memaafkan orang yang menyakiti kita. Praktekkan insya Allah, mudah-mudahan berbagi keajaiban. Kata Rasulullah, ketika kita kalau kita disakiti oleh orang lain, tidak disakiti oleh dia, maka Allah akan menyuruh orang lain untuk menyakiti kita. Ya, kalau contohnya kita disakiti suami, kalau kita tidak disakiti suami, maka Allah menyuruh orang lain untuk menyakiti kita. Siapapun Allah akan menyuruh, untuk apa? Agar kita bisa dewasa. Jadi sengaja Allah menitipkan agar orang-orang lain menyakiti kita, agar menjadikan diri kita dewasa. Teman-teman, kedewasaan ini adalah merupakan bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan seperti itulah
kita bisa menjadi dewasa, kita bisa menjadi paham orang lain, kita bisa jadi peka terhadap orang lain, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Keimanan kita pun bisa kuat ketika apa? Ketika ada orang-orang yang menyakiti kita ya. Dan caranya itu adalah saya melihat Ustadz siapa ya kemarin ketika ditanya, Ustadz pernah disakiti? Pernah dicaci sering, pernah dipitnah sering sekali. Terus Ustadz bagaimana caranya Ustadz untuk menyikapi orang-orang yang seperti itu? Saya melihat itu mulut, itu ketika ada orang yang marah kepada saya, itu mulut diizinkan sama Allah pasti untuk menyakiti kita. Itu tangan acung-acungan itu pasti diizinkan oleh Allah untuk menyakiti kita, dan itu sengaja Allah izinkan agar kita punya kekuatan lahir dan batin untuk menghadapi segala kehidupan di dunia. Dan itu katanya Allah sengaja titipkan kekuatan untuk kita agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya mungkin teman-teman suka banyak yang mengatakan, Bu Lina kalau berdoa suka seperti itu, gimana ya cara berdoa seperti itu? Teman-teman, saya pernah dijatuhkan, saya pernah disakiti hati, saya pernah dipitnah, dan saya pernah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menemukan rasa di situ dalam doa, saya menemukan kepahitan yang sangat luar biasa, sehingga ketika saya melihat satu hadis, saya langsung itu hadis itu sepertinya buat saya terjemahkan lalu saya terapkan di dalam doa saya. Saya melihat Al-Quran itu seperti doa yang sedang menghujam karena Allah pernah menjatuhkan, karena orang lain pernah menyakiti saya. Maka itu melihat Al-Quran, melihat hadis, melihat fenomena percakapan para ulama, para ustadz merupakan satu doa buat saya agar doa itu penuh rasa dan hidup itu penuh makna ya. Karena dengan dijatuhkanlah, dengan kita pernah disakitilah, kita penuh kehidupan ini doa yang penuh dengan rasa. Insya Allah teman-teman pasti sama semuanya, pasti sama semuanya. Ketika kita berdoa, maka ketika kita berdoa penuh rasa karena ada sesuatu yang ada di dalam hati kita. Teman-teman, mohon maaf tidak panjang lebar ya. Nanti kita sambung kembali, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Mulai dari sekarang, kalau mau jadi ahli surga, maka maafkanlah orang-orang yang menyakiti kita sebelum tidur ya. Ahli surga, cirinya ahli surga adalah memaafkan orang-orang yang menyakiti kita sebelum tidur. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuasaan kepada kita dalam hati kita untuk memaafkan orang-orang yang kita cintai, yang membenci kita gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datangnya dari Allah dan janganlah sekali-kali kita meragukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.